Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan deretan pohon kelapa, rumah sederhana bercat putih milik keluarga Ardi berdiri di ujung gang. Atap gentengnya sedikit usang, tapi halaman depannya selalu bersih, penuh dengan tanaman bunga yang dirawat Bu Siti, Ibu Ardi. Hari itu, suasana rumah terasa berbeda. Sorak-sorai tetangga dan aroma masakan yang menguar dari dapur menandakan sebuah perayaan. Lani, wanita muda berusia 23 tahun, baru saja resmi menjadi istri Ardi setelah prosesi pernikahan sederhana namun meriah. Gaun pengantin sederhana yang dikenakan Lani masih terlipat rapi di kamar, sementara ia kini sibuk membantu di dapur bersama beberapa tetangga. Lani adalah gadis desa yang dibesarkan dengan penuh kasih oleh orang tua yang hidup pas-pasan. Ayahnya seorang buruh tani, dan ibunya kadang membuat kue untuk dijual di pasar. Meski hidupnya sederhana, Lani dikenal sebagai gadis yang ceria, pekerja keras, dan penuh mimpi. Rambutnya yang panjang dan ikal selalu diikat sederhana, dan senyumnya mampu membuat siapa saja merasa nyaman. Ketika Ardi, pria yang dikenalnya dari pasar desa, melamarnya, Lani merasa dunia menjadi lebih indah. Ardi, dengan wajah tampan dan sikap yang kalem, adalah pria idaman banyak gadis di desa. Ia bekerja sebagai tukang kayu, mengikuti jejak ayahnya yang sudah meninggal. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang selalu membuat Lani was-was, Bu Siti, ibu mertuanya. Malam itu, setelah para tamu pulang, rumah kembali sepi. Lani duduk di ruang tamu, masih mengenakan baju sederhana yang biasa ia pakai sehari-hari. Ia menatap foto pernikahan yang baru dipajang di dinding. Di sampingnya, Ardi sedang mengobrol dengan Bu Siti di beranda. Lani ingin bergabung, tapi ada rasa canggung yang menahannya. Sejak pertama kali bertemu, Bu Siti selalu memandangnya dengan tatapan penuh curiga, seolah-olah Lani adalah orang asing yang tak pantas masuk ke keluarga mereka. "Lani, sini bantu ibu bersihkan dapur," panggil Bu Siti dari beranda. Nadanya tegas seperti perintah. Lani segera bangkit, meski kakinya terasa lelah setelah seharian sibuk melayani tamu. "Iya, Bu," jawabnya lembut, lalu bergegas ke dapur. Di sana, piring-piring kotor menumpuk, dan panci-panci besar masih berlumur sisa masakan. Lani mulai mencuci, tangannya lincah meski hatinya sedikit sesak. Ia tahu, sebagai menantu baru, ia harus menunjukkan sikap yang baik. Tapi, setiap kali ia berusaha mendekati Bu Siti, selalu ada dinding tak terlihat yang membuatnya merasa tak diterima. Saat Lani sedang mencuci piring, Bu Siti masuk ke dapur. Wanita berusia 50-an itu masih terlihat gagah, dengan kain kebaya yang selalu rapi dan rambut disanggul tinggi. Matanya tajam, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti pisau kecil. "Lani, kamu tahu, kan? Keluarga kita ini bukan keluarga sembarangan. Meski sederhana, kita punya nama baik di desa ini. Jangan sampai kamu bikin malu Ardi," ujar Bu Siti sambil melipat tangan di dada. Lani menunduk. Tangannya masih sibuk menggosok piring. "Iya, Bu. Saya akan berusaha sebaik mungkin," jawabnya pelan, berusaha menahan perasaan yang mulai tak nyaman. "Berusaha saja tidak cukup," sambung Bu Siti. Nadanya semakin dingin. "Kamu dari keluarga yang, semua orang tahu, keluarga miskin. Ibu sebenarnya tidak setuju Ardi memilihmu. Tapi anak itu keras kepala. Katanya cinta. Cinta itu apa, sih? Bisa makan, kah?" Kata-kata itu menusuk hati Lani. Ia berhenti sejenak. Tangannya gemetar di air sabun. Tapi ia buru-buru melanjutkan mencuci. Tak ingin Bu Siti melihat air matanya yang hampir jatuh. "Saya akan buktikan, Bu, bahwa saya bisa jadi menantu yang baik," ucap Lani dengan suara yang sedikit bergetar. Bu Siti hanya mendengus. "Buktikan? Hempeh. Kita lihat saja nanti." Ia lalu berbalik, meninggalkan Lani sendirian di dapur. Malam semakin larut. Lani akhirnya selesai membereskan dapur dan kembali ke kamar kecil yang kini menjadi tempat tinggalnya bersama Ardi. Kamar itu sederhana, dengan kasur kapuk dan lemari kayu tua. Ardi sudah ada di dalam, duduk di tepi kasur sambil melepas kemejanya. Lani masuk dengan wajah yang mencoba tersenyum,
meski hatinya masih terluka. "Ardi, tadi ibu bilang." Lani memulai, tapi ragu untuk melanjutkan. Ia ingin menceritakan apa yang dikatakan Bu Siti, berharap Ardi akan membelanya. Ardi menoleh, alisnya sedikit terangkat. "Ibu bilang apa?" Lani menarik napas dalam-dalam. "Ibu bilang keluarga saya miskin, dan ibu sebenarnya tidak setuju kita menikah." Ardi diam sejenak, lalu menghela napas. "Lani, ibu cuma khawatir. Kamu tahu, ibu cuma punya aku. Dia cuma ingin yang terbaik untuk kita. Jangan ambil hati, ya." Lani memandang Ardi, berharap ada kata-kata yang lebih membela dirinya. Tapi Ardi hanya tersenyum tipis, lalu berbaring di kasur. "Sudah malam, tidur yuk. Besok kita masih banyak yang harus urus." Hati Lani semakin terasa berat. Ia berbaring di samping Ardi, menatap langit-langit kamar yang gelap. Di malam pertama pernikahannya, seharusnya ia merasa bahagia, tapi yang ada hanya rasa kesepian. Ia memejamkan mata, berusaha mengusir pikiran buruk. "Mungkin besok akan lebih baik," bisiknya dalam hati. Keesokan harinya, kehidupan sebagai menantu dimulai. Lani bangun sebelum matahari terbit, membantu Bu Siti menyiapkan sarapan. Ia mencoba menyenangkan ibu mertuanya dengan membuatkan teh kesukaannya dan menyapu halaman. Tapi setiap usahanya selalu disambut dengan komentar pedas. "Tehnya kurang manis," kata Bu Siti sambil mengerutkan kening. "Lantainya masih kotor. Lani, kamu tidak biasa bersih-bersih di rumahmu, ya?" Lani hanya tersenyum kecut, menahan sabun. Ia ingin sekali membela diri, tapi ia tahu itu hanya akan memperburuk keadaan. Saat sarapan, Ardi duduk di meja makan, fokus pada nasi goreng di piringnya. Ketika Bu Siti kembali mengomentari Lani, Ardi hanya diam, sesekali mengangguk seolah setuju dengan ibunya. Lani merasa seperti orang asing di rumah yang kini menjadi tempat tinggalnya. Hari-hari berikutnya tak jauh berbeda. Lani berusaha keras menjadi menantu yang baik, tapi Bu Siti seolah tak pernah puas. Setiap kali Lani ingin berbicara dengan Ardi, suaminya selalu berkata, "Sabar, Lani, ibu cuma butuh waktu untuk menerimamu." Tapi waktu yang dimaksud Ardi seolah tak pernah datang. Di ujung minggu pertama pernikahan, Lani duduk di beranda rumah saat malam tiba. Ia menatap bintang-bintang, mencoba mencari kekuatan. Di dalam hatinya, ia berjanji pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan menyerah. Aku akan buktikan bahwa aku pantas berada di sini," gumamnya pelan. Meski hati kecilnya masih meragukan, ada api kecil yang mulai menyala di dalam dirinya. Api yang akan membawanya melewati semua hinaan dan rintangan, menuju kemenangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi di desa kecil itu selalu dimulai dengan suara ayam berkokok dan embun yang masih menempel di daun pisang. Rumah sederhana keluarga Ardi sudah ramai sejak fajar. Lani, seperti biasa, bangun paling awal. Ia menyapu halaman, menyiapkan air panas untuk teh Bu Siti, dan memasak nasi di dapur. Bau kayu bakar dari tungku masih tercium, bercampur dengan aroma daun pandan dari ketan yang ia kukus untuk sarapan. Meski tubuhnya lelah, Lani berusaha tetap tersenyum. Ia ingin membuktikan bahwa ia adalah menantu yang baik, meski setiap hari hatinya dihantam oleh kata-kata pedas Bu Siti. Setelah seminggu menikah, Lani mulai merasakan pola kehidupan baru yang penuh tekanan. Pekerjaannya sebagai penjual kecil-kecilan di pasar desa menjadi satu-satunya pelarian dari suasana rumah yang mencekik. Setiap pagi, setelah urusan rumah selesai, Lani membawa keranjang anyaman berisi kue-kue buatannya dan beberapa sayuran dari kebun belakang rumah. Ia berjalan kaki ke pasar, yang jaraknya sekitar 1 kilometer dari rumah. Di pasar, ia dikenal sebagai penjual yang ramah. Wajahnya yang selalu cerah dan sapaan hangatnya membuat para pembeli, terutama ibu-ibu tetangga, senang berbincang dengannya. Tapi, di balik senyum itu, Lani menyimpan luka yang semakin dalam. Di rumah, Bu Siti tak pernah kehabisan cara untuk merendahkan Lani. Suatu siang, saat Lani pulang dari pasar dengan keranjang yang masih setengah penuh, Bu Siti sedang duduk di beranda, mengipasi dirinya dengan daun pisang.
Matanya langsung tertuju pada keranjang Lani. HMPH, daganganmu tidak laku lagi, ya? Ujar Bu Siti dengan nada sinis. Pantas saja, penampilanmu itu kurang menarik. Siapa yang mau beli dari orang yang kelihatan miskin? Lani menunduk. Tangannya mencengkeram tali keranjang erat-erat. Hari ini sepi, Bu. Tapi besok saya akan coba bawa lebih banyak kue. Jawabnya pelan. Berusaha menjaga nada suaranya agar tetap sopan. Besok-besok, katamu. Kalau begini terus, apa gunanya kamu di keluarga ini? Ardi bekerja keras bikin mebel. Tapi kamu, cuma bikin malu dengan jualan yang tidak laku-laku itu. Sambung Bu Siti, lalu berbalik masuk ke rumah, meninggalkan Lani yang berdiri terpaku di halaman. Lani merasa dadanya sesak. Ia berjalan ke belakang rumah, ke sudut kecil dekat sumur tempat ia sering menyendiri. Di sana, ia duduk di atas batu besar, menatap air di ember yang bergoyang pelan. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh. Apa salahku? Aku sudah berusaha sebaik mungkin. Gumamnya. Ia teringat kata-kata ibunya sebelum menikah. Lani, jadi istri itu harus sabar. Tapi jangan lupa, kamu juga punya harga diri. Kata-kata itu terngiang, tapi rasanya semakin sulit untuk memegangnya. Malam itu, saat makan malam, suasana meja makan terasa dingin. Ardi, seperti biasa, fokus pada piringnya, menyantap ikan goreng dan sambal buatan Lani. Bu Siti duduk di ujung meja, sesekali melirik Lani dengan tatapan penuh penilaian. Lani, besok kamu bereskan gudang belakang. Sudah lama tidak dibersihkan. Jangan cuma sibuk dengan jualanmu yang tidak jelas itu, kata Bu Siti tiba-tiba. Iya, Bu, jawab Lani singkat, meski hatinya ingin berteriak. Ia melirik Ardi, berharap suaminya akan berkata sesuatu untuk membelanya. Tapi Ardi hanya mengangguk kecil, lalu berkata, Iya, Lan, bereskan gudang besok. Aku juga mau ke kota. Ada pesanan mebel. Lani menelan ludah. Ia ingin sekali berkata bahwa ia juga lelah, bahwa ia juga punya pekerjaan, bahwa ia bukan pembantu di rumah ini. Tapi ia hanya diam, menunduk, dan melanjutkan makan. Setelah makan malam selesai, Lani membersihkan meja dan mencuci piring sendirian. Ardi sudah masuk ke kamar, sementara Bu Siti duduk di ruang tamu, menonton televisi tua yang kadang suaranya hilang timbul. Saat Lani akhirnya masuk ke kamar, Ardi sudah terlelap. Cahaya lampu minyak yang redup menerangi wajah suaminya yang tampak damai dalam tidur. Lani duduk di tepi kasur, menatap Ardi dengan perasaan campur aduk. Ia mencintai pria ini. Tapi mengapa Ardi tak pernah membelanya? Mengapa ia selalu membiarkan Bu Siti menghinanya? Ardi, apa aku harus terus begini? Apa aku salah karena cuma ingin diterima? Bisik Lani pelan, meski tahu Ardi tak akan mendengar. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Lani bangun pagi, mengurus rumah, pergi ke pasar, lalu pulang untuk menghadapi sindiran Bu Siti. Ia mulai merasa terisolasi. Teman-temannya di pasar, yang dulu sering ia ajak mengobrol, kini jarang ia temui karena waktu dan tenaganya habis untuk urusan rumah. Bahkan tetangga yang biasa menyapa mulai berbisik. Kasihan Lani, baru menikah sudah kelihatan capek. Mertuanya itu, loh, keras sekali. Suatu sore, saat Lani sedang duduk di beranda sambil menjahit baju yang sobek, seorang tetangga, Ibu Sari, lewat dan berhenti sejenak. Lani, kamu kok kurusan? Jangan terlalu dipikirin omongan orang. Ya, tetap semangat jualanmu itu, kata Ibu Sari dengan senyum tulus. Lani tersenyum kecil. Makasih, Bu Sari. Saya cuma sedang berusaha menyesuaikan diri. Ibu Sari mengangguk, lalu berbisik. Sabar, ya. Mertua itu kadang begitu. Tapi kamu kuat. Lani, jangan biarkan orang lain bikin kamu lupa siapa dirimu. Setelah berkata begitu, Ibu Sari melanjutkan langkahnya, meninggalkan Lani yang termenung. Malam itu, saat Lani berbaring di samping Ardi, kata-kata Ibu Sari terngiang di kepalanya. Jangan biarkan orang lain bikin kamu lupa siapa dirimu. Untuk pertama kalinya setelah sekian hari,
Lani merasa ada secercah harapan. Ia menutup mata, membayangkan hari ketika ia bisa berdiri tegak, tak lagi merasa rendah diri. Tapi ia tahu, jalan menuju hari itu masih panjang. Di pasar keesokan harinya, Lani melihat seorang pedagang muda yang sibuk memotret dagangannya dengan ponsel. "Buah ini saya jual online, Mbak. Banyak yang pesan dari kota," kata pedagang itu sambil tersenyum. Lani memperhatikan dengan rasa ingin tahu. "Online? Maksudnya, lewat apa?" tanyanya. "Lewat aplikasi, Mbak. Sekarang orang belanja gampang, tinggal lihat di ponsel," jawab pedagang itu. Lani mengangguk, meski belum paham benar. Tapi kata "online" itu terus terngiang di kepalanya. Saat berjalan pulang, ia memandang keranjang dagangannya yang lagi-lagi tak laku semua. Mungkin aku bisa coba sesuatu yang baru," gumamnya. Di tengah tekanan hidup yang mencekik, benih kecil sebuah ide mulai tumbuh di hati Lani, meski ia belum tahu kemana ide itu akan membawanya. Langit pagi di desa itu masih diselimuti kabut tipis ketika Lani bangun dari tidurnya yang tak nyenyak. Suara ayam berkokok dan derit pintu kayu dari kamar Bu Siti membuatnya buru-buru bangkit dari kasur. Meski matanya masih berat dan tubuhnya lelah, Lani tahu ia tak boleh lambat. Pagi ini, seperti biasa, ia harus menyiapkan sarapan, menyapu halaman, dan memastikan semua kebutuhan rumah terpenuhi sebelum berangkat ke pasar. Tapi ada sesuatu yang berbeda di hatinya hari ini. Kata "online" yang ia dengar dari pedagang di pasar kemarin masih terngiang, seperti nyanyian kecil yang menggoda pikirannya. Di dapur, Lani sibuk menanak nasi dan menggoreng tempe. Aroma minyak panas bercampur bau kayu bakar dari tungku menciptakan suasana yang hangat, tapi hatinya tetap dingin. Semalam, ia mencoba berbicara pada Ardi tentang ide yang muncul di kepalanya, tapi Ardi hanya mengangguk sambil menguap, lalu berkata, "Kamu pikir terlalu jauh, Lan. Jualan di pasar saja sudah cukup. Lagi pula, ibu nanti marah kalau kamu sibuk dengan hal-hal yang tidak jelas." Kata-kata itu menyakitkan. Tapi Lani tak ingin menyerah begitu saja. Saat sarapan, Bu Siti duduk di meja makan dengan wajah yang seperti biasa, penuh penilaian. Lani menghidangkan nasi, tempe goreng, dan sambal terasi yang ia buat dengan hati-hati. "Tempenya keras," komentar Bu Siti tanpa melihat Lani. Langsung mengambil sepotong tempe dan mengunyahnya dengan muka masam. "Kamu ini, masak saja tidak becus. Apa yang bisa kamu lakukan dengan benar?" Lani menunduk. Tangannya mencengkeram ujung kain yang menutupi pangkuannya. "Maaf, Bu. Besok saya akan coba lebih baik," jawabnya pelan. Meski dalam hati ia ingin berteriak bahwa tempe itu sudah ia goreng dengan penuh perhatian. Ardi, yang duduk di samping Lani, hanya diam. Ia menyendok nasi dan sambal, sesekali melirik ponsel tuanya yang layarnya sudah retak. Lani ingin sekali meminta dukungan suaminya, tapi tatapan Ardi yang kosong membuatnya mengurungkan niat. Setelah sarapan selesai, Lani membersihkan meja dan mencuci piring, sementara Bu Siti kembali ke beranda untuk mengobrol dengan tetangga yang lesaja. Selesai urusan rumah, Lani mengambil keranjang anyamannya dan berjalan ke pasar. Di sepanjang jalan, pikirannya melayang ke percakapan dengan pedagang kemarin. Ia tak tahu banyak tentang online, tapi ia ingat betul wajah pedagang itu yang penuh semangat saat bicara soal aplikasi dan pesanan dari kota. "Kalau dia bisa, kenapa aku tidak?" gumam Lani pada dirinya sendiri. Melangkah lebih cepat meski keranjang di tangannya terasa semakin berat. Di pasar, Lani menata dagangannya. Kue-kue pisang, ketan kukus, dan beberapa ikat bayam dari kebun. Tapi seperti hari-hari sebelumnya, pembeli tak banyak. Ia duduk di bawah payung tua, menatap pedagang lain yang sibuk melayani pelanggan. Di sudut pasar, ia melihat lagi pedagang muda yang kemarin bicara soal jualan online. Namanya Rina, seorang gadis seusia Lani yang selalu ceria dan punya ponsel yang tampak lebih canggih dari milik Ardi. Lani memberanikan diri mendekati Rina, yang sedang memotret sekeranjang mangga dengan ponselnya. "Rina, boleh tanya? Kamu bilang kemarin jualan online. Itu caranya gimana, sih?" tanya Lani, sedikit gugup. Rina tersenyum lebar. "Oh, gampang, Mbak.
Kamu punya ponsel, kan? Tinggal buka aplikasi, terus foto barang daganganmu, kasih deskripsi, dan posting. Orang-orang dari mana saja bisa lihat dan pesan. Aku biasa pakai media sosial, soalnya gratis. Lani mengangguk, meski sebagian besar kata-kata Rina terasa asing. Tapi, aku tidak begitu paham ponsel. Ardi yang biasa urus ponsel di rumah, tapi dia jarang ajari aku. Akunya, wajahnya memerah karena malu. Rina tertawa kecil. Tenang, Mbak. Aku juga dulu tidak tahu. Aku belajar sendiri dari teman dan dari lihat-lihat di ponsel. Kalau mau, aku ajarin. Tapi kamu harus punya akun dulu di media sosial. Punya belum? Lani menggeleng. Ia tahu Ardi punya akun di aplikasi pesan. Tapi ia sendiri tak pernah punya. Belum. Tapi aku mau coba. Apa susah bikinnya? Gampang banget. Nanti aku bantu. Bawa ponselmu besok. Ya. Oh ya. Mbak jualan apa? Kue-kue itu cocok banget dijual online. Loh, orang kota suka makanan khas desa. Kata Rina. Matanya berbinar. Hati Lani terasa hangat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada seseorang yang percaya padanya. Makasih, Rina. Aku akan coba, jawab Lani. Senyumnya sedikit lebih lebar dari biasanya. Sepulang dari pasar, Lani tak langsung pulang ke rumah. Ia mampir ke warung kecil di pinggir desa yang menjual pulsa dan kadang meminjamkan ponsel untuk orang-orang yang ingin belajar. Dengan uang kecil dari hasil jualannya, Lani meminta tolong pemilik warung, Pak Dedi, untuk membantu membuat akun media sosial. Buah hati saya yang ajarin saya soal ini. Katanya, zaman sekarang semua bisa dijual lewat ponsel. Kata Pak Dedi sambil tertawa, membantu Lani membuat akun sederhana. Malam itu, di kamar kecilnya, Lani duduk di sudut kasur dengan ponsel Ardi yang ia pinjam. Cahaya layar ponsel menerangi wajahnya yang penuh harap. Ia membuka akun barunya. Masih kosong tanpa foto atau tulisan. Dengan jari yang sedikit gemetar, ia mencoba memotret sepiring kue pisang yang ia buat tadi sore. Foto pertamanya buram, tapi ia tak menyerah. Setelah beberapa kali coba, ia akhirnya mendapat foto yang cukup jelas. Kue pisang khas desa, manis dan lembut. Pesan sekarang, tulisnya dengan susah payah, mengetik perlahan karena tak terbiasa. Saat ia hendak mengunggah foto itu, Bu Siti tiba-tiba masuk ke kamar tanpa mengetuk. Lani, kenapa belum tidur? Besok kamu harus bereskan kandang ayam. Jangan cuma main ponsel seperti orang tidak punya kerjaan. Bentak Bu Siti. Matanya menyipit melihat Lani memegang ponsel. Lani buru-buru menyembunyikan ponsel di balik bantal. Iya, Bu. Saya cuma lihat-lihat. Jawabnya tergagap. Lihat-lihat apa? Kamu ini, sudah tidak becus ngurus rumah. Sekarang malah sibuk dengan ponsel. Jualanmu di pasar saja tidak laku. Apalagi kalau pakai ponsel. Tidak akan berhasil. Cemoh Bu Siti. Lalu berbalik keluar kamar. Lani memejamkan mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Tapi kali ini, ia tak ingin menyerah. Ia mengambil ponsel lagi, menatap foto kue pisang di layar. Aku akan buktikan, Bu. Ini bukan cuma mimpi. Bisiknya pada diri sendiri. Dengan jantungan, ia menekan tombol unggah. Foto pertama itu resmi tayang, meski tak ada yang melihatnya malam itu. Di luar kamar, angin malam bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan bunga melati. Di dalam hati Lani, sebuah mimpi mulai bertunas, meski ia tahu perjalanan ini tak akan mudah. Tanpa dukungan Ardi dan dengan cemoohan Bu Siti yang terus menghantui, Lani hanya punya satu senjata, tekadnya yang perlahan semakin kuat. Pagi di desa kecil itu terasa lebih cerah bagi Lani. Meski tubuhnya masih lelah karena begadang semalaman belajar tentang media sosial, ada semangat baru yang membakar hatinya. Foto kue pisang yang ia unggah tadi malam belum mendapat tanggapan, tapi Lani tak patah semangat. Ia yakin, ini baru permulaan. Di dapur, ia sibuk menyiapkan sarapan seperti biasa. Nasi, telur ceplok, dan sambal bawang yang pedasnya selalu disukai Ardi. Tapi pikirannya tak sepenuhnya ada di sana.
Ia memikirkan cara membuat dagangannya lebih menarik di ponsel, seperti yang dikatakan Rina di pasar. Saat sarapan, Bu Siti kembali melontarkan komentar pedas. Lani, telurnya keasinan. Kamu ini masak asal-asalan. Kalau begini terus, Ardi bisa kurus. Katanya sambil mendorong piringnya dengan muka masam. Lani menunduk, menahan napas agar tak membalas. Maaf, Bu. Besok saya perhatikan lagi. Jawabnya pelan. Meski dalam hati ia ingin berteriak bahwa telur itu sama seperti yang ia masak kemarin, yang Bu Siti makan tanpa keluhan. Ardi, seperti biasa, hanya diam. Ia menyantap sarapannya dengan cepat. Lalu bangkit untuk bersiap ke bengkel kayu di ujung desa. Lan, aku pulang sore. Jangan lupa bereskan kandang ayam yang ibu bilang kemarin. Katanya sambil mengambil topi tua dari gantungan. Iya, Mas, jawab Lani singkat, menatap punggung Ardi yang menghilang di balik pintu. Hatinya kembali terasa berat. Ia ingin sekali menceritakan soal usaha barunya di media sosial. Tapi Ardi seolah tak pernah punya waktu untuk mendengar. Setelah urusan rumah selesai, Lani mengambil keranjang anyamannya dan bergegas ke pasar. Di sana, ia langsung mencari Rina, yang sedang sibuk menata dagangan buahnya. Rina, aku sudah coba unggah foto kue pisang tadi malam. Tapi belum ada yang lihat, kata Lani. Nadanya penuh antusias meski ada sedikit kekecewaan. Rina tersenyum lebar. Bagus, Mbak. Itu langkah pertama. Kalau belum ada yang lihat, coba unggah lagi. Kasih kata-kata yang menarik. Oh ya, foto yang lebih terang juga membantu. Aku ajarin. Deh, bawa ponselmu. Lani mengangguk, mengeluarkan ponsel Ardi yang layarnya retak itu. Bersama Rina, ia belajar cara mengedit foto sederhana menggunakan aplikasi gratis yang Rina tunjukkan. Rina juga mengajarinya membuat tulisan yang lebih menarik, seperti, kue pisang asli desa, dibuat dengan cinta, hanya 2.000 per biji. Lani mendengarkan dengan penuh perhatian, mencatat setiap langkah di secari kertas yang ia bawa. Sepulang dari pasar, Lani tak langsung pulang. Ia mampir ke kebun belakang rumah tetangga yang punya pohon pisang besar. Dengan izin pemiliknya, ia mengambil beberapa daun pisang untuk membungkus kuenya agar terlihat lebih menarik. Di rumah, ia menghabiskan sore hari membuat kue pisang dengan lebih hati-hati, memastikan bentuknya rapi dan warnanya menggoda. Malam itu, di sudut kamar yang remang, ia memotret kue-kue itu dengan ponsel, menggunakan lampu minyak sebagai penerang. Setelah beberapa kali coba, ia berhasil mendapat foto yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dengan jantungan, ia mengunggahnya ke akun media sosialnya. Keesokan harinya, sesuatu yang tak pernah Lani bayangkan terjadi. Saat ia membuka ponsel di sela-sela menyapu halaman, ada pesan masuk dari seseorang yang tak ia kenal. Mbak, kue pisangnya masih ada? Saya mau pesan 20 buah untuk acara keluarga. Bisa dikirim ke kota sebelah. Lani hampir tak percaya. Tangannya gemetar saat membaca pesan itu. Ia buru-buru membalas. Ada, Mbak. Bisa dikirim. Terima kasih sudah pesan. Hari itu, Lani bekerja dengan semangat berlipat. Ia membuat kue pisang lebih banyak, membungkusnya dengan daun pisang yang rapi, dan menghubungi tukang ojek langganan di desa untuk mengantar pesanan ke kota sebelah. Ketika uang dari pesanan pertama itu masuk ke tangannya, Lani merasa dadanya membuncah. Ini nyata, gumamnya, menatap lembaran rupiah di tangannya seperti harta karun. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama di rumah. Saat Lani pulang sore hari dengan wajah cerah, Bu Siti sedang duduk di beranda, mengipasi dirinya dengan daun pisang. Lani, kenapa baru pulang? Kandang ayam belum dibersihkan. Kamu ini cuma bisa jualan yang tidak jelas, urusan rumah diabaikan. Bentak Bu Siti, matanya menyipit. Lani menunduk, tapi kali ini ia berani menjawab. Maaf, Bu, tadi saya antar pesanan kue ke kota. Besok kandang ayam pasti saya bereskan. Pesanan kue? HMPH, cuma keberuntungan sementara. Jangan besar kepala. Lani, orang seperti kamu tidak akan bisa sukses. Cemooh Bu Siti, lalu berbalik masuk ke rumah.
Lani mengepalkan tangan, menahan amarah yang mulai membuncah. Ia ingin membela diri, ingin berkata bahwa pesanan itu adalah bukti ia bisa berhasil. Tapi ia hanya diam, berjalan ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Di sana, sendirian, ia membayangkan hari ketika Bu Siti tak lagi bisa menghinanya. Malam itu, saat makan malam, Lani mencoba berbagi kabar gembira pada Ardi. "Mas, tadi aku dapat pesanan kue dari kota. Mereka bilang suka sama kuenya," katanya, suaranya penuh harap. Ardi menoleh, alisnya terangkat. "Oh, bagus, Lan. Tapi, jangan terlalu serius sama jualan online itu, ya." Ibu bilang itu cuma keberuntungan. "Lagi pula, urusan rumah lebih penting," katanya, lalu kembali fokus pada piringnya. Lani menelan ludah, hatinya kembali terluka. Tapi di balik kekecewaan, ada tekad yang semakin kuat. Ia tak akan berhenti. Beberapa hari berikutnya, pesanan mulai berdatangan. Ada yang memesan kue pisang, ada pula yang bertanya soal ketan kukus dan makanan khas desa lainnya. Lani mulai memposting foto-foto baru. Kali ini tak hanya kue, tapi juga kain tenun sederhana yang ia dapat dari tetangga pengrajin. Ia belajar membuat deskripsi yang lebih menarik, seperti yang Rina ajarkan, dan perlahan akunnya mulai dilirik orang-orang dari luar desa. Suatu sore, saat Lani sedang membungkus pesanan, seorang tetangga, Ibu Sari, datang berkunjung. "Lani, aku dengar jualanmu laku keras di kota. Keren. Loh, aku mau pesan kue untuk arisan minggu depan," kata Ibu Sari dengan senyum lebar. Lani tersenyum, dadanya terasa hangat. "Makasih, Bu. Saya sedang coba-coba. Sih, doakan saja lancar," jawabnya. "Doakan? Kamu pasti sukses, Lani. Orang yang kerja keras seperti kamu pasti bisa," kata Ibu Sari, lalu memesan 2 lusin kue pisang. Ucapan Ibu Sari seperti angin sejuk di tengah panasnya hari. Tapi saat Lani masuk rumah, Bu Siti kembali menghancurkan semangatnya. "HMPH, cuma kue pisang. Kok bangga? Itu cuma keberuntungan. Lani, jangan mimpi terlalu tinggi," katanya, lalu berjalan ke ruang tamu dengan langkah congkak. Lani memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. "Keberuntungan atau bukan, aku akan buktikan," bisiknya pada diri sendiri. Di sudut hatinya, ia tahu ini baru langkah pertama. Jalan menuju sukses masih panjang, tapi setiap pesanan yang datang adalah batu loncatan yang membuatnya semakin yakin ia bisa mengubah hidupnya, meski tanpa dukungan dari orang-orang terdekat. Hujan gerimis menyapa desa kecil itu pagi ini, membuat udara terasa sejuk namun lembab. Lani bangun lebih awal dari biasanya, meski matanya masih sembab karena begadang semalaman. Di sudut kamar, di bawah cahaya lampu minyak yang redup, ia sibuk membungkus pesanan kue pisang dan ketan kukus yang harus diantar ke kota. Bisnis online-nya mulai menunjukkan hasil, dengan pesanan yang datang hampir setiap hari. Tapi di balik keberhasilan kecil itu, Lani menghadapi rintangan yang tak pernah ia duga, baik dari luar maupun dari dalam rumahnya sendiri. Di dapur, Lani menyiapkan sarapan dengan cepat. Nasi, sayur kolplai, dan tempe goreng yang ia potong tipis-tipis agar terlihat lebih menarik. Ia berharap Bu Siti tak lagi mengomentari masakannya. Tapi harapan itu pupus begitu ibu mertuanya duduk di meja makan. "Lani, sayurnya kurang bumbu. Kamu ini, masak cuma asal jadi. Kalau Ardi sakit perut, kamu yang tanggung jawab," kata Bu Siti dengan nada tajam, matanya menyipit penuh penilaian. Lani menunduk, tangannya mencengkeram ujung kain di pangkuannya. "Maaf, Bu. Saya akan coba perbaiki," jawabnya pelan, meski hatinya ingin membela diri bahwa sayur itu sudah ia masak dengan hati-hati. Ardi, yang duduk di samping Lani, hanya mengangguk kecil sambil menyantap sarapannya. "Lan, jangan lupa bereskan gudang sore ini. Ibu bilang sudah berantakan," katanya tanpa menatap Lani, lalu buru-buru bangkit untuk pergi ke bengkel kayu. Lani menelan ludah, menatap punggung Ardi yang menghilang di balik pintu. Ia ingin menceritakan bahwa pesanan online-nya semakin banyak, bahwa ia butuh dukungan, tapi Ardi seolah tak pernah punya waktu untuk mendengar.
Kesepian itu terasa semakin menusuk. Tapi Lani tak ingin menyerah. Ia tahu, satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan terus maju. Setelah urusan rumah selesai, Lani mengambil ponsel Ardi dan memeriksa akun media sosialnya. Ada beberapa pesan baru dari pelanggan. Tapi ada juga komentar dari akun tak dikenal yang membuat hatinya ciut. Kuenya biasa aja. Mahal pula. Di kota banyak yang lebih enak. Tulis seseorang. Lani membaca komentar itu berulang-ulang. Merasa dadanya sesak. Ia sudah berusaha keras membuat kue yang terbaik. Tapi ternyata masih ada yang tak puas. Di pasar, Lani bertemu Rina, yang langsung menyapa dengan senyum lebar. Mbak Lani, aku lihat postinganmu. Keren. Loh, sekarang sudah banyak yang suka. Gimana rasanya jadi penutup terkenal? Goda Rina sambil tertawa. Lani tersenyum kecut. Belum terkenal, Rin. Malah tadi ada yang bilang kuenya biasa dan mahal. Aku jadi takut. Apa aku salah harga atau kualitasnya memang kurang? Rina menggeleng. Jangan dengar orang begitu. Mbak, pasti ada saja yang iri atau cuma iseng. Yang penting, pelanggan setiamu banyak, kan? Teruskan saja. Aku yakin kamu bisa. Kata Rina dengan semangat. Ucapan Rina sedikit mengobati luka di hati Lani. Tapi rintangan lain segera muncul. Modalnya mulai menipis. Bahan-bahan seperti tepung, pisang, dan daun pisang semakin mahal. Sementara keuntungan dari jualannya masih kecil. Ia juga harus membayar tukang ojek untuk mengantar pesanan ke kota. Yang kadang memakan separuh keuntungannya. Lani tahu ia harus mencari cara agar bisnisnya lebih hemat. Tapi ia tak tahu harus mulai dari mana. Malam itu, Lani bekerja sampai larut. Di sudut kamar, ia menghitung uang hasil jualannya, mencatat setiap pengeluaran di buku tua yang sudah lusuh. Ia juga belajar membuat kain tenun sederhana dari tetangga, berharap bisa menambah variasi produknya. Tapi kelelahan mulai terasa. Matanya perih, dan punggungnya sakit karena seharian bekerja tanpa henti. Di luar kamar, Bu Siti tiba-tiba muncul, berdiri di ambang pintu dengan wajah penuh cemooh. Lani, sudah malam. Kenapa belum tidur? Masih sibuk dengan jualanmu yang tidak jelas itu? HMPH, cuma buang-buang waktu. Mending kamu fokus ngurus rumah, itu baru berguna, kata Bu Siti. Nadanya penuh hinaan. Lani menunduk. Tangannya mencengkeram pensil yang ia pegang. Saya cuma coba cari tambahan, Bu. Biar bisa bantu keluarga. Jawabnya pelan, berusaha menjaga nada suaranya. Bantu keluarga? Kamu cuma bikin malu. Jualan kue murahan. Dikira bisa kaya? Orang seperti kamu tidak akan pernah sukses. Lani, ingat asalmu. Bentak Bu Siti, lalu berbalik pergi, meninggalkan Lani yang terdiam. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Lani. Ia memejamkan mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Tapi di tengah sakit hati, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tak lagi ingin menangis. Ia mengambil napas dalam-dalam, menatap buku catatannya dengan tekad baru. Aku bukan cuma orang miskin. Aku bisa lebih dari ini, bisiknya pada diri sendiri. Hari-hari berikutnya, Lani bekerja lebih keras. Ia bangun sebelum fajar untuk membuat kue, pergi ke pasar untuk menjual sisa dagangan, lalu pulang untuk mengurus pesanan online. Ia juga mulai mencari cara menghemat modal, seperti membeli bahan dalam jumlah besar dari pedagang grosir di kota. Persaingan di media sosial semakin ketat, dengan banyak penjual lain yang menawarkan produk serupa. Tapi Lani tak menyerah. Ia belajar membuat foto yang lebih menarik, menggunakan latar kain tenun untuk membuat produknya terlihat istimewa. Ia juga mulai membalas setiap pesan pelanggan dengan ramah, meski kadang tangannya gemetar karena lelah. Suatu malam, saat Lani sedang membungkus pesanan, Ardi masuk ke kamar. Ia melihat Lani yang masih sibuk dengan ponsel dan tumpukan kue. Lan, kamu kok belum tidur? Besok ibu mau ke dokter. Kamu harus antar. Jangan cuma sibuk sama jualanmu, katanya. Nadanya datar. Lani menoleh, berharap ada sedikit kehangatan di wajah Ardi. Iya, Mas. Tapi, tadi aku dapat pesanan besar dari kota.
Mereka mau kue dan kain tenun untuk acara kantor. Aku cuma mau selesaikan ini dulu, katanya. Suaranya penuh harap. Ardi mengangguk, tapi tak ada senyum di wajahnya. Bagus. Lah, tapi jangan lupa urusan rumah. Ibu sudah tua, Lan. Dia butuh perhatian, katanya, lalu berbaring di kasur dan memejamkan mata. Lani menatap Ardi dengan perasaan campur aduk. Ia ingin suaminya bangga, ingin Ardi melihat bahwa ia sedang berjuang untuk mereka. Tapi Ardi seolah tak peduli. Di tengah kesepian itu, Lani menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Ia tak lagi mencari pengakuan dari Bu Siti atau Ardi. Ia bekerja untuk dirinya sendiri, untuk membuktikan bahwa ia bisa bangkit dari hinaan dan keraguan. Saat ia akhirnya berbaring di kasur, jam sudah menunjukkan tengah malam. Tubuhnya lelah, tapi hatinya penuh tekad. Di luar, hujan masih gerimis, membasahi tanah desa yang sunyi. Di dalam hati Lani, ada api kecil yang terus menyala, semakin besar setiap kali ia menghadapi rintangan. Aku akan terus maju, bisiknya, lalu memejamkan mata, membayangkan hari ketika semua kerja kerasnya akan terbayar. Mentari pagi menyelinap melalui celah-celah jendela kayu di rumah sederhana keluarga Ardi, menerangi wajah Lani yang sedang sibuk di dapur. Bau kue pisang yang baru matang dan ketan kukus yang harum memenuhi udara, bercampur dengan aroma kopi yang ia seduh untuk sarapan. Sudah beberapa bulan sejak Lani memulai bisnis online-nya, dan kini usahanya mulai menunjukkan hasil yang luar biasa. Akun media sosialnya kini memiliki ribuan pengikut, dan pesanan tak hanya datang dari kota sebelah, tapi juga dari berbagai daerah, bahkan ada yang dari pulau lain. Lani tak pernah membayangkan bahwa kue-kue sederhana buatannya dan kain tenun dari desa bisa begitu diminati. Pagi itu, Lani sedang menyiapkan pesanan besar untuk sebuah acara perusahaan di kota. Ia membungkus ratusan kue pisang dan ketan kukus dengan daun pisang yang rapi, sementara beberapa kain tenun yang ia pesan dari pengrajin desa disusun dengan hati-hati di sampingnya. Di sudut dapur, ia juga menyiapkan beberapa paket makanan khas desa lainnya, seperti dodol dan wajik, yang mulai populer di akunnya. Lani bekerja dengan lincah, meski matanya sedikit sembab karena begadang semalaman untuk menyelesaikan pesanan. Saat sarapan, suasana meja makan masih seperti biasa, dingin dan penuh tekanan. Bu Siti duduk dengan wajah masam, mengomentari setiap hidangan yang Lani sajikan. Lani, kopinya pahit. Kamu ini, masak saja tidak becus. Apa gunanya sibuk dengan jualanmu kalau urusan rumah begini? Katanya, nadanya penuh cemooh. Lani menunduk. Tangannya mencengkeram ujung kain di pangkuannya. Maaf, Bu. Saya akan perhatikan lagi. Jawabnya pelan. Meski dalam hati ia tahu kopi itu sama seperti yang ia buat setiap hari. Ardi, yang duduk di samping Lani, hanya diam. Ia menyantap sarapannya dengan cepat. Lalu bangkit untuk pergi ke bengkel kayu. Lan, aku pulang malam. Ada pesanan mebel besar. Jangan lupa antar ibu ke dokter sore ini, katanya tanpa menatap Lani, lalu bergegas keluar. Lani menatap punggung Ardi dengan perasaan yang sudah tak lagi terlalu sakit. Ia mulai terbiasa dengan sikap suaminya yang selalu memihak Bu Siti. Tapi di balik kekecewaan, ada kebanggaan yang tumbuh di hatinya. Bisnisnya kini tak hanya menghasilkan uang, tapi juga memberi dampak pada desa. Lani mulai mempekerjakan beberapa tetangga untuk membantu membuat kue dan mengemas pesanan. Ia juga bekerja sama dengan pengrajin kain tenun di desa, membantu mereka memasarkan produk ke kota. Nama Lani kini dikenal sebagai wanita muda yang membawa perubahan, meski di rumah ia masih dianggap tak lebih dari menantu yang tak becus. Suatu hari, keajaiban terjadi. Salah satu postingan Lani tentang kue pisang dan kain tenun dibagikan oleh seorang influencer terkenal di media sosial. Dalam sekejap, akunnya dibanjiri pesan dan komentar. Pesanan membeludak, dan telepon Lani, ponsel tua Ardi yang kini ia gunakan sepenuhnya, tak berhenti berbunyi. Ia mendapat tawaran dari sebuah toko besar di kota untuk menyuplai makanan khas desa secara rutin. Lani hampir tak percaya. Ia duduk di beranda rumah, menatap ponsel dengan air mata bahagia. Ini nyata, gumamnya, menatap langit yang cerah.
Tapi keberhasilan itu tak serta-merta mengubah suasana di rumah. Bu Siti, yang mendengar kabar tentang kesuksesan Lani dari tetangga, tetap tak mau mengakui kerja keras menantunya. HMPH, cuma keberuntungan. Orang miskin seperti dia mana mungkin sukses kalau bukan karena kebetulan, katanya suatu malam, saat Lani sedang membungkus pesanan di dapur. Lani mendengar cemoohan itu, tapi kali ini ia tak lagi menunduk. Ia menatap Bu Siti dengan mata yang penuh tekad. Mungkin Bu anggap ini keberuntungan, tapi saya kerja keras untuk ini, katanya, suaranya tenang tapi tegas. Bu Siti tersentak. Tak menyangka Lani berani menjawab. Kurang ajar. Kamu berani melawan ibu? Ingat, Lani, kamu cuma menantu di rumah ini. Bentaknya, lalu berbalik masuk ke kamarnya dengan langkah keras. Lani menarik napas dalam-dalam, menahan amarah yang mulai membuncah. Ia kembali fokus pada pesanannya, berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tak akan membiarkan hinaan Bu Siti menghentikannya. Di pasar, tetangga mulai memuji Lani. Lani, kamu hebat. Jualanmu sampai ke kota besar. Ya? Kami bangga, loh, kata Ibu Sari suatu pagi, sambil memesan kue untuk acara keluarga. Lani tersenyum lebar. Makasih, Bu. Saya cuma berusaha sebisanya, jawabnya, meski dadanya membuncah karena kebanggaan. Di desa, Lani kini menjadi panutan. Ia tak hanya sukses dengan bisnisnya, tapi juga membuka lapangan kerja. Ia mempekerjakan 3 ibu-ibu tetangga untuk membantu membuat kue dan 2 pemuda untuk mengantar pesanan. Ia juga mengajari beberapa pengrajin kain tenun cara memasarkan produk mereka di media sosial, meski dengan pengetahuan yang masih terbatas. Kalau kita kerjasama, desa kita bisa lebih maju, kata Lani pada mereka, dan semua mengangguk penuh semangat. Ardi mulai memperhatikan perubahan ini. Suatu malam, saat Lani sedang menghitung keuntungan di kamar, Ardi masuk dan duduk di sampingnya. Lan, aku dengar jualanmu laku keras. Katanya kamu sampai pekerjakan orang. Tanyanya, nadanya sedikit kagum. Lani menoleh, terkejut dengan nada Ardi yang tak seperti biasa. Iya, Mas. Alhamdulillah, sekarang pesanan banyak. Aku cuma ingin bantu keluarga dan desa, jawabnya, berharap Ardi akan mendukungnya. Ardi mengangguk, tapi wajahnya masih ragu. Bagus, Lan. Tapi, Ibu bilang kamu terlalu sibuk dengan jualan. Urusan rumah jangan sampai kacau, ya, katanya, lalu berbaring di kasur. Lani menatap Ardi dengan perasaan campur aduk. Ia ingin suaminya bangga, tapi Ardi masih terjebak di bawah bayang-bayang Bu Siti. Meski begitu, Lani tak lagi terlalu memikirkan sikap Ardi. Ia sudah menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri, dan itu cukup untuk membuatnya terus maju. Di luar rumah, desa kecil itu mulai berubah. Nama Lani dikenal sebagai wanita yang membawa harapan baru. Anak-anak muda di desa mulai bertanya padanya tentang cara berjualan online, dan ibu-ibu tetangga sering mampir untuk belajar membuat kue yang rapi. Lani tak pernah menyangka bahwa usahanya yang sederhana bisa membawa dampak sebesar ini. Tapi di dalam hatinya, ia tahu perjuangannya belum selesai. Bu Siti masih menjadi dinding besar yang menghalangi kebahagiaannya, dan Ardi masih belum sepenuhnya berdiri di sisinya. Malam itu, saat Lani berbaring di kasur, ia menatap langit-langit kamar yang gelap. Aku sudah sampai di sini. Aku tidak akan berhenti, bisiknya, lalu memejamkan mata. Di luar, angin malam bertiup pelan, membawa aroma bunga melati yang harum. Di dalam hati Lani, ada keyakinan bahwa puncak kesuksesannya hanyalah awal dari perjalanan yang lebih besar. Hari itu, desa kecil tempat Lani tinggal dipenuhi suara riuh dan aroma masakan yang menggoda. Sebuah acara keluarga besar diadakan di rumah tetangga, Ibu Sari, untuk merayakan ulang tahun cucunya. Halaman rumah Ibu Sari dihias dengan janur kuning dan meja-meja panjang yang penuh hidangan. Lani diundang sebagai tamu sekaligus penyedia kue pisang dan ketan kukus, yang kini menjadi favorit di desa. Bisnisnya yang meledak membuat namanya kian dikenal, dan banyak tetangga memuji keberhasilannya. Tapi di balik senyum ramah yang ia tunjukkan, Lani tahu bahwa acara ini akan menjadi ujian besar baginya, terutama dengan kehadiran Bu Siti,
yang tak pernah berhenti mencemoohnya. Pagi itu, Lani sibuk di dapur sejak fajar. Ia membuat puluhan kue pisang, membungkusnya dengan daun pisang yang rapi, dan menyiapkan beberapa kain tenun sebagai hadiah untuk keluarga Ibu Sari. Meski tubuhnya lelah karena pesanan online yang terus membludak, Lani merasa ada kekuatan baru dalam dirinya. Ia tak lagi menunduk setiap kali Bu Siti menghinanya, dan ia mulai percaya bahwa kerja kerasnya telah mengubah hidupnya. Tapi di dalam hati, ada luka yang masih menganga, sikap Ardi yang masih ragu-ragu dan cemoohan Bu Siti yang tak pernah reda. Saat tiba di acara, Lani disambut hangat oleh Ibu Sari dan para tetangga. "Lani, kuenya pasti laris. Aku sudah pesan buat arisan minggu depan." "Ya," kata seorang tetangga dengan senyum lebar. Lani tersenyum balik. Dadanya membuncah karena kebanggaan. Ia meletakkan kue-kue dan kain tenun di meja khusus, yang langsung menarik perhatian tamu. Beberapa anak muda bahkan memotret produknya untuk diunggah ke media sosial, membuat Lani tersipu. Tapi suasana hangat itu berubah saat Bu Siti tiba. Dengan kebaya rapi dan sanggul tinggi, ibu mertua Lani melangkah masuk dengan wajah penuh wibawa. Ia melirik meja tempat kue Lani dipajang, lalu mendengus pelan. "HMPH, cuma kue murahan, kok, dipamerin," gumamnya, cukup keras hingga beberapa tamu mendengar. Lani, yang sedang mengobrol dengan Ibu Sari, menoleh dan melihat tatapan sinis Bu Siti. Hatinya mencelos, tapi ia berusaha tetap tenang, tak ingin merusak acara. Acara berlangsung meriah, dengan musik dangdut dari speaker tua dan tawa anak-anak yang bermain di halaman. Saat semua tamu duduk untuk makan, Ibu Sari mengumumkan bahwa kue Lani akan menjadi hidangan penutup spesial. "Ini kue buatan Lani, yang sekarang terkenal sampai ke kota. Kita bangga punya tetangga seperti dia," kata Ibu Sari dengan penuh semangat, disambut tepuk tangan tamu. Bu Siti, yang duduk di barisan depan, tiba-tiba bangkit. Wajahnya merah padam, seolah tak bisa menahan diri lagi. "Bangga apa? Ini cuma keberuntungan. Lani itu cuma orang miskin yang sok kaya. Dia tidak pantas dipuji seperti ini," teriaknya. Suaranya menggema hingga semua tamu terdiam. Anak-anak berhenti bermain, dan musik dangdut diputar pelan oleh operator yang bingung. Lani berdiri di samping meja kue. Tangannya gemetar. Ia menatap Bu Siti, yang kini menunjuk-nunjuknya dengan jari penuh kemarahan. "Kamu pikir dengan jualan kue murahan itu kamu bisa naik derajat? Kamu tetap orang miskin. Lani, jangan besar kepala," lanjut Bu Siti. Nadanya penuh hinaan. Hening sejenak menyelimuti halaman. Semua mata tertuju pada Lani, menunggu reaksinya. Ardi, yang duduk di sudut bersama beberapa sepupu, menunduk, wajahnya penuh ketegangan. Lani merasa dadanya seperti dipukul batu besar. Hinaan Bu Siti di depan begitu banyak orang adalah puncak dari semua penderitaan yang ia alami selama ini. Tapi kali ini, sesuatu dalam dirinya berubah. Ia tak lagi ingin diam. Dengan langkah tegas, Lani berjalan mendekati Bu Siti. Matanya berkilat, penuh tekad yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Dari saku bajunya, ia mengeluarkan segepok uang, hasil keuntungan dari pesanan terakhirnya yang ia bawa untuk membayar bahan baku. Tanpa berkata apa-apa, Lani melemparkan tumpukan uang itu ke wajah Bu Siti. Lembaran rupiah beterbangan, beberapa jatuh ke tanah, membuat semua tamu terpana. "Ini hasil kerja keras saya, Bu. Bukan keberuntungan. Bukan kebetulan. Saya mungkin dari keluarga miskin, tapi saya tidak akan biarkan orang seperti ibu menghina saya lagi," teriak Lani, suaranya lantang dan penuh amarah. "Ibu bilang saya tidak pantas? Sekarang lihat, siapa yang bikin desa ini bangga? Bukan ibu, tapi saya." Bu Siti terpaku, wajahnya memucat. Ia tak menyangka Lani berani melawan, apalagi dengan cara sefrontal ini. Tamu-tamu berbisik, beberapa mengangguk setuju dengan Lani, sementara yang lain masih terkejut. Ardi bangkit dari tempat duduknya. Wajahnya penuh kebingungan. "Lani, apa-apaan ini?" tanyanya, suaranya gemetar. Lani menoleh ke Ardi, matanya penuh kekecewaan. "Mas, selama ini aku cuma minta dukunganmu.
Tapi kamu selalu diam. Selalu pilih ibu. Sekarang aku muak. Aku tidak butuh pengakuan dari kalian lagi. Aku sudah buktikan siapa aku, katanya, lalu berbalik, meninggalkan halaman dengan langkah tegas. Ibu Sari buru-buru mengejar Lani, memegang tangannya. Lani, kamu hebat. Kami semua bangga sama kamu. Jangan dengar omongan Bu Siti, katanya, matanya penuh kekaguman. Lani tersenyum tipis, meski air matanya mulai mengalir. Makasih, Bu. Aku cuma ingin dihargai. Jawabnya, suaranya pelan. Malam itu, Lani duduk di beranda rumah, menatap bintang-bintang yang berkelap-kelip. Kejadian di acara tadi masih terngiang di kepalanya. Ia tahu tindakannya melempar uang ke wajah Bu Siti mungkin berlebihan. Tapi itu adalah simbol kemenangannya. Bukti bahwa ia tak lagi bisa diremehkan. Di dalam rumah, Ardi duduk di ruang tamu, wajahnya penuh penyesalan. Ia tahu ia telah gagal sebagai suami. Gagal melindungi Lani dari hinaan ibunya. Bu Siti, di kamarnya, duduk sendirian. Tumpukan uang yang Lani lempar masih ada di tangannya. Untuk pertama kalinya, ia merasa tersudut. Tapi egonya masih terlalu besar untuk mengakui kesalahan. Di luar, angin malam bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan bunga melati. Di dalam hati Lani, ada perasaan lega bercampur keteguhan. Ia tahu, setelah konfrontasi ini, tak ada jalan kembali. Ia telah mengambil kendali atas hidupnya, dan tak ada yang bisa menghentikannya lagi. Malam setelah konfrontasi dramatis di acara keluarga masih meninggalkan gema di desa kecil itu. Berita tentang Lani yang melempar uang ke wajah Bu Siti menyebar cepat, menjadi bahan obrolan di warung-warung dan beranda rumah tetangga. Ada yang kagum pada keberanian Lani, ada pula yang menganggap tindakannya kurang sopan. Tapi bagi Lani, kejadian itu seperti membuka pintu baru dalam hidupnya. Ia tak lagi merasa terkurung oleh hinaan Bu Siti atau sikap diam Ardi. Untuk pertama kalinya, ia merasa bebas, meski tahu perjuangannya belum selesai. Pagi itu, Lani bangun dengan perasaan campur aduk. Ia tetap menjalankan rutinitasnya, menyapu halaman, menyiapkan sarapan, dan memeriksa pesanan online yang terus membludak. Bisnisnya kini semakin besar, dengan pelanggan dari berbagai kota yang memesan kue, kain tenun, dan makanan khas desa lainnya. Ia bahkan mulai merencanakan untuk membuka toko kecil di desa, tempat ia bisa memajang produknya dan memberi pelatihan kepada warga yang ingin belajar berjualan online. Tapi di dalam rumah, suasana masih tegang. Saat sarapan, Bu Siti duduk di meja makan dengan wajah dingin. Ia tak berkomentar tentang masakan Lani seperti biasa, hanya makan dalam diam. Lani memperhatikan ibu mertuanya, tapi tak berkata apa-apa. Ia tahu, setelah apa yang terjadi di acara kemarin, Bu Siti mungkin sedang bergulat dengan egonya sendiri. Ardi, di sisi lain, tampak gelisah. Ia sesekali melirik Lani, seolah ingin bicara, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Setelah sarapan, saat Lani sedang mencuci piring di dapur, Ardi mendekatinya. "Lan, bisa bicara sebentar?" tanyanya, nadanya pelan dan hati-hati. Lani menoleh. Tangannya masih basah oleh air sabun. "Iya, Mas." "Apa?" jawabnya, suaranya datar. Ardi menarik napas dalam-dalam. Wajahnya penuh penyesalan. Aku tahu aku salah. Lan. Selama ini aku cuma diam. Tidak bela kamu sama sekali. Aku terlalu takut bikin ibu marah. Tapi setelah kemarin, aku sadar aku gagal jadi suami yang baik. Maaf, Lan. Aku janji, mulai sekarang aku akan dukung kamu, katanya. Matanya memandang Lani dengan tulus. Lani terdiam, menatap Ardi dengan perasaan yang sulit diuraikan. Kata-kata itu adalah sesuatu yang ia tunggu selama berbulan-bulan. Tapi kini terasa terlambat. "Mas, aku senang dengar kamu minta maaf. Tapi aku sudah belajar berdiri sendiri. Aku tidak mau lagi bergantung pada dukungan yang datang terlambat," jawab Lani. Suaranya tegas tapi tak keras. Ardi menunduk. Wajahnya penuh penyesalan. "Aku tahu, Lan. Aku cuma minta kesempatan untuk perbaiki semuanya. Aku lihat kamu kerja keras.
Dan aku bangga. Aku janji, aku akan bantu kamu, apapun yang kamu butuhin, katanya. Suaranya penuh harap. Lani mengangguk kecil. Baik, Mas. Kita lihat saja nanti. Sekarang aku cuma mau fokus ke kerjaanku dan keluarga kita, jawabnya, lalu kembali mencuci piring, mengakhiri percakapan. Hari-hari berikutnya, Ardi mulai menunjukkan perubahan. Ia membantu Lani mengantar pesanan ke kota saat ia selesai dari bengkel kayu. Ia juga mulai berbicara dengan Lani tentang rencana bisnisnya, meski masih dengan ragu-ragu. Suatu malam, saat Lani sedang menghitung keuntungan di kamar, Ardi duduk di sampingnya. Lan, aku dengar kamu mau buka toko kecil. Kalau perlu kayu untuk rak atau meja, aku bisa bikin. Gratis, buat kamu, katanya, tersenyum kecil. Lani menoleh, terkejut dengan tawaran itu. Untuk pertama kalinya, ia melihat Ardi sebagai suami yang benar-benar ingin mendukungnya. Makasih, Mas. Aku akan pikirkan, jawabnya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Tapi di sisi lain, Bu Siti tetap tak berubah. Ia masih sering melontarkan komentar sinis, meski tak sefrontal sebelumnya. HMPH, jualanmu laku cuma karena orang kasihan sama kamu, katanya suatu sore, saat Lani sedang membungkus pesanan di dapur. Lani hanya tersenyum kecil, tak lagi menanggapi. Ia sudah belajar mengabaikan hinaan Bu Siti. Tahu bahwa kata-kata itu tak lagi punya kuasa atas dirinya. Di desa, nama Lani semakin besar. Ia kini mempekerjakan lebih banyak warga untuk membantu produksi kue dan kain tenun. Ia juga mengadakan pelatihan sederhana di balai desa, mengajari anak-anak muda cara berjualan online. Kalian tidak perlu takut gagal. Yang penting, coba dulu, katanya pada mereka, dan sorot matanya penuh semangat. Tetangga mulai memanggilnya, Mbak Lani yang sukses. Sebuah julukan yang membuatnya tersipu tapi juga bangga. Suatu malam, saat Lani dan Ardi duduk di beranda setelah makan malam, Ardi memegang tangan Lani dengan lembut. Lan, aku serius. Aku mau jadi suami yang lebih baik. Aku tahu ibu kadang susah dilupain, tapi aku janji, aku akan bela kamu kalau ibu kelewatan lagi, katanya, suaranya penuh keyakinan. Lani menatap Ardi, mencoba membaca ketulusan di matanya. Aku percaya, Mas. Tapi aku juga sudah berubah. Aku tidak mau lagi jadi Lani yang cuma diam. Kalau ibu masih menghina, aku akan lawan. Bukan cuma buat aku, tapi buat harga diriku. Jawab Lani, suaranya tegas. Ardi mengangguk, tersenyum kecil. Aku dukung. Lan, kamu pantas dapat yang terbaik, katanya, lalu memeluk Lani dengan hangat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Lani merasa ada harapan untuk hubungan mereka. Tapi Bu Siti tetap menjadi dinding besar. Ia tak pernah meminta maaf atas hinaannya, dan sikapnya masih penuh kebencian. Lani tahu, kehadiran Bu Siti di rumah akan terus menjadi sumber ketegangan. Ia mulai memikirkan langkah besar untuk mengubah dinamika keluarga, bukan karena dendam, tapi demi kedamaian yang ia dan Ardi butuhkan. Di luar, bintang-bintang bersinar terang di langit desa. Di dalam hati Lani, ada tekad yang semakin kuat untuk mengambil kendali penuh atas hidupnya. Pagi di desa kecil itu terasa lebih hidup dengan suara burung berkicau dan aroma tanah basah setelah hujan semalam. Di rumah sederhana keluarga Ardi, Lani sibuk seperti biasa, menyiapkan sarapan dan memeriksa pesanan online yang terus bertambah. Bisnisnya kini tak hanya menghasilkan keuntungan besar, tapi juga mengubah wajah desa. Lani telah membuka toko kecil di pinggir jalan utama desa, tempat ia memajang kue-kue, kain tenun, dan makanan khas lainnya. Toko itu selalu ramai, baik oleh warga desa maupun pelancong yang mampir setelah melihat promosi di media sosial. Lani kini menjadi simbol harapan bagi banyak orang, tapi di dalam rumah, ketegangan dengan Bu Siti masih seperti bara yang tak pernah padam. Saat sarapan, suasana meja makan terasa lebih hening dari biasanya. Bu Siti duduk dengan wajah kaku, hanya menyendok nasi dan sayur tanpa komentar pedas seperti kebiasaannya. Lani memperhatikan ibu mertuanya, tapi tak berkata apa-apa. Ia tahu, setelah konfrontasi di acara keluarga,
Bu Siti mulai kehilangan kuasa atas dirinya. Ardi, di sisi lain, menunjukkan perubahan yang nyata. Ia kini sering membantu Lani mengantar pesanan atau membuatkan rak kayu untuk toko kecilnya. Meski begitu, Lani bisa merasakan bahwa Ardi masih terbelah antara istrinya dan ibunya. "Lani, nanti sore aku bantu antar pesanan ke kota, ya? Aku selesai bikin meja pesanan tetangga," kata Ardi, suaranya penuh semangat. Lani tersenyum kecil. "Makasih, Mas. Aku juga mau ke toko. Ada yang mau belajar bikin kue sama ibu-ibu tetangga," jawabnya, merasa hangat dengan dukungan Ardi yang semakin terasa. Bu Siti mendengus pelan, tapi tak berkata apa-apa. Lani memperhatikan reaksi itu, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa sikap diam Bu Siti adalah tanda kekalahan. Tapi Lani juga tahu, selama Bu Siti masih tinggal di rumah ini, kedamaian sejati akan sulit tercapai. Hinaan mungkin berkurang, tapi tatapan penuh kebencian dan komentar sinis sesekali masih terlontar, seperti duri kecil yang terus mengganggu. Malam itu, setelah seharian sibuk di toko dan mengurus pesanan, Lani duduk di beranda rumah, menatap langit yang penuh bintang. Ardi bergabung dengannya, membawa 2 cangkir teh hangat. "Lan, kamu kelihatan capek. Jangan terlalu paksain diri, ya," katanya, suaranya penuh perhatian. Lani menoleh, tersenyum tipis. "Aku baik-baik saja, Mas. Cuma aku sedang pikirkan sesuatu," jawabnya, nadanya penuh pertimbangan. Ardi mengerutkan kening. "Pikirkan apa? Soal toko? Atau pesanan?" tanyanya. Lani menarik napas dalam-dalam, menatap Ardi dengan serius. "Bukan, Mas. Soal ibu. Aku tahu ibu adalah ibumu, dan aku hormati itu. Tapi selama ibu ada di rumah ini, aku rasa kita tidak akan pernah benar-benar damai. Ibu tidak akan pernah terima aku, dan aku sudah capek berusaha menyenangkan orang yang cuma benci aku," katanya. Suaranya tegas tapi penuh perasaan. Ardi terdiam. Wajahnya penuh kebingungan. "Lan, maksudmu apa? Kamu mau ibu pergi dari rumah ini?" tanyanya, nadanya sedikit panik. "Bukan pergi begitu saja, Mas. Aku pikir, mungkin ibu bisa tinggal di panti jompo yang layak. Bukan karena aku benci ibu, tapi karena aku ingin kita punya kehidupan yang tenang. Aku ingin kita fokus ke keluarga kita, ke masa depan kita. Ibu akan dapat perawatan yang baik di sana, dan kita bisa kunjungi kapan saja," jelas Lani, matanya penuh keyakinan. Ardi menunduk. Tangannya mencengkeram cangkir teh. "Lan, itu berat buatku. Ibu cuma punya aku. Aku tahu ibu salah, tapi dia tetap ibuku," katanya, suaranya gemetar. Lani memegang tangan Ardi dengan lembut. "Aku tahu, Mas. Makanya aku tidak mau buru-buru. Aku cuma minta kamu pikirkan. Aku tidak lakukan ini karena dendam. Aku cuma mau kita punya rumah yang damai, tempat kita bisa bahagia bersama," katanya, suaranya penuh kelembutan. Ardi mengangguk pelan, meski wajahnya masih penuh keraguan. "Aku akan pikirkan, Lan. Tapi aku butuh waktu," jawabnya. Hari-hari berikutnya, Lani memberi Ardi ruang untuk memikirkan keputusan itu. Ia fokus pada bisnisnya, yang kini semakin berkembang. Toko kecilnya menjadi pusat kegiatan di desa, tempat warga belajar, berbagi ide, dan merayakan keberhasilan bersama. Lani juga mulai merencanakan untuk memperluas bisnisnya ke kota, bekerja sama dengan toko-toko besar yang tertarik dengan produknya. Di tengah kesibukan, ia merasa semakin kuat, semakin mandiri. Suatu malam, Ardi mendekati Lani saat ia sedang menutup toko. Wajahnya penuh tekad, sesuatu yang jarang Lani lihat sebelumnya. "Lan, aku sudah pikirkan soal ibu. Kamu benar. Kita butuh kedamaian. Aku setuju. Kita cari panti jompo yang baik untuk ibu. Tapi aku mau pastikan ibu nyaman di sana," katanya, suaranya mantap. Lani menatap Ardi, terkejut sekaligus lega. "Makasih, Mas. Aku janji, kita akan pilih tempat yang terbaik untuk ibu. Kita akan tetap jaga ibu, cuma dengan cara yang berbeda," jawabnya,
Matanya berkaca-kaca. Keesokan harinya, Lani dan Ardi mulai mencari informasi tentang panti jompo di kota terdekat. Mereka menemukan sebuah tempat yang bersih, nyaman, dan dikelola dengan baik, dengan staf yang ramah dan fasilitas yang memadai. Lani memastikan bahwa Bu Siti akan mendapat perawatan yang layak, dan mereka merencanakan untuk mengunjungi secara rutin. Ketika rencana itu disampaikan pada Bu Siti, reaksinya seperti yang Lani duga, kemarahan dan penolakan. Aku tidak mau tinggal di panti jompo. Kalian anak durhaka, mau buang ibu seperti sampah. Teriak Bu Siti, wajahnya merah padam. Ardi, untuk pertama kalinya, berbicara dengan tegas. Ibu, ini bukan buang ibu. Kami cuma mau ibu hidup nyaman, dan kami bisa fokus ke keluarga kami. Ibu akan dapat perawatan yang baik, dan kami akan sering kunjungi ibu. Katanya, suaranya penuh keyakinan. Bu Siti terdiam, tapi matanya masih penuh kebencian. Lani tahu, ibu mertuanya mungkin tak akan pernah memaafkannya. Tapi ia tak lagi peduli. Keputusan ini adalah untuk kebaikan mereka semua. Dan Lani merasa lega telah mengambil langkah tegas. Di luar, desa kecil itu terus berdenyut dengan kehidupan. Toko Lani menjadi simbol harapan, dan warga desa kini melihatnya sebagai wanita yang tak hanya sukses, tapi juga berani membuat perubahan. Di dalam hati Lani, ada kedamaian baru yang mulai tumbuh, meski ia tahu perjalanan ini masih menyisakan tantangan. Mentari pagi menyapa desa kecil itu dengan lembut, menyelinap melalui daun-daun kelapa yang bergoyang ditiup angin. Di rumah sederhana yang kini terasa lebih hangat, Lani berdiri di dapur, menyiapkan sarapan dengan senyum kecil di wajahnya. Aroma kue pisang yang baru matang dan teh hangat yang ia seduh memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang penuh kedamaian. Beberapa bulan telah berlalu sejak keputusan besar untuk memindahkan Bu Siti ke panti jompo, dan kehidupan Lani kini terasa seperti babak baru yang penuh harapan. Toko kecil Lani di pinggir jalan utama desa kini menjadi pusat kegiatan yang ramai. Setiap hari, warga desa dan pelancong dari kota mampir untuk membeli kue, kain tenun, dan makanan khas lainnya. Lani juga telah memperluas bisnisnya, bekerja sama dengan toko-toko besar di kota dan bahkan mengirim produknya ke luar pulau. Ia kini mempekerjakan lebih dari 10 warga desa, termasuk ibu-ibu dan anak muda yang ia latih untuk membuat produk dan berjualan online. Nama Lani tak hanya dikenal di desa, tapi juga di kota-kota besar, sebagai wanita desa yang mengubah nasibnya dengan kerja keras dan tekad. Di rumah, hubungan Lani dan Ardi telah berubah drastis. Ardi kini menjadi suami yang penuh perhatian, selalu mendukung setiap langkah Lani. Ia tak lagi ragu untuk membela istrinya, dan sering membantu di toko saat selesai dari bengkel kayunya. Suatu pagi, saat mereka duduk bersama di beranda, Ardi memegang tangan Lani dengan lembut. Lan, aku bangga sama kamu. Kamu bikin hidup kita jauh lebih baik. Aku janji, aku akan selalu ada buat kamu, katanya, matanya penuh kehangatan. Lani tersenyum, dadanya membuncah. Makasih, Mas. Aku juga bahagia kita bisa jalani ini bersama. Kita sudah lewati banyak hal, dan sekarang kita lebih kuat. Jawabnya, memeluk Ardi dengan penuh kasih. Bu Siti, yang kini tinggal di panti jompo yang nyaman di kota, mulai menunjukkan perubahan kecil. Meski ia masih enggan meminta maaf atas sikapnya dulu, Lani dan Ardi rutin mengunjunginya setiap minggu. Pada salah satu kunjungan, Lani membawa sekeranjang kue pisang dan kain tenun untuk Bu Siti. Bu, ini buat ibu. Semoga ibu suka, kata Lani, suaranya lembut tapi tegas. Bu Siti hanya mengangguk, menerima keranjang itu tanpa banyak bicara. Tapi Lani memperhatikan ada kilau kecil di mata ibu mertuanya, seolah ia mulai merenungi perbuatannya. Lani tak mengharapkan permintaan maaf. Baginya, kedamaian yang ia miliki sekarang sudah cukup. Di desa, dampak dari kesuksesan Lani terus terasa. Ia mendirikan kelompok pelatihan untuk warga, mengajari mereka cara berbisnis online dan membuat produk yang menarik. Anak-anak muda yang dulu tak punya harapan kini mulai membuka usaha kecil-kecilan, terinspirasi oleh perjuangan Lani. Ibu-ibu tetangga, termasuk Ibu Sari, sering mampir ke toko Lani untuk berbagi cerita dan ide. Lani,
Kamu bikin desa kita hidup lagi. Kami semua berterima kasih, kata Ibu Sari suatu sore. Matanya berkaca-kaca. Lani tersenyum lebar. Bukan saya, Bu. Kita semua yang bikin ini terjadi. Kalau kita kerjasama, tidak ada yang tidak mungkin. Jawabnya, suaranya penuh semangat. Malam itu, Lani dan Ardi duduk di beranda, menikmati angin sejuk dan aroma bunga melati yang harum. Langit di atas desa dipenuhi bintang, seperti lukisan yang indah. Lani bersandar di bahu Ardi, merasa damai yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Mas, aku pernah takut kita tidak akan sampai di sini. Tapi sekarang, aku merasa semua perjuangan itu worth it. Katanya, suaranya pelan tapi penuh rasa syukur. Ardi mencium kening Lani dengan lembut. Kamu yang bikin semuanya mungkin, Lan. Aku cuma ikut menikmati kebahagiaan ini. Jawabnya, tersenyum. Di kejauhan, desa kecil itu terus berdenyut dengan kehidupan. Toko Lani menjadi mercusuar harapan. Tempat warga berkumpul untuk bermimpi dan bekerja keras. Lani, yang dulu hanya seorang gadis dari keluarga miskin, kini menjadi simbol kemenangan atas segala rintangan. Ia telah membuktikan bahwa harga diri dan kerja keras bisa mengubah nasib, tak peduli seberapa berat perjuangan itu. Di panti jompo, Bu Siti duduk sendirian di kamarnya, menatap keranjang kue yang Lani bawa. Untuk pertama kalinya, ia mengambil sepotong kue pisang dan memakannya perlahan. Ada rasa pahit di hatinya, tapi juga secercah penyesalan yang mulai muncul. Tapi cerita ini bukan tentang Bu Siti. Ini tentang Lani, tentang kemenangannya, tentang kebahagiaan yang ia raih dengan tangannya sendiri. Lani menutup mata, bersyukur atas semua yang telah ia capai. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan akhir, melainkan awal dari petualangan baru. Bersama Ardi, desa, dan mimpinya yang terus berkembang, Lani siap menghadapi apapun yang datang, dengan senyum dan tekad yang tak pernah pudar.